Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Dalam video kali ini kita akan membahas sebab akibat dari satu penyakit. Banyak variabelnya ya. Variabel sebab akibat dari suatu penyakit itu pasti banyak sekali. Kompleks. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dengan cara enak bertuhan. Apa itu? Yaitu sebab akibat penyakit dilihat atau dirasakan dengan hati. Jadi penyakit ada hubungannya dengan karakter kita. Penyakit ada hubungannya dengan sifat kita. Dan kalau kita sudah berpindah frekuensinya dari pikiran ke hati, maka hati kita bisa mendeteksi penyakit kita, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengobatinya. Saya sering sekali mendengar orang mengeneralisasi kalau makan jeroan kolesterol, kalau merokok kanker, kalau makan telur banyak kolesterol, makan kacang-kacangan banyak asam urat, dan lain-lain. Banyak hal yang dikasih label, digeneralisasi dan dikasih label. Sayangnya, begitu Anda mengeneralisasi, begitu Anda memberikan label kepada sebab dan akibat dari keadaan atau dari makanan, itu sudah terpatri atau itu sudah termemori di pikiran Anda. Jadi setiap kali Anda mau makan jeroan, sudah langsung masuk labelnya, kolesterol. Begitu Anda mau makan telur yang banyak, langsung masuk ke pikiran, kolesterol. Sehingga label-label itu sudah menjadi satu keyakinan di dalam pikiran. Dan di saat Anda melawan pikiran itu, label itu akan berkontraksi terhadap diri Anda. Dan itu menyebabkan satu penyakit. Lalu bagaimana cara enak bertuhan menghadapi penyakit yang disebabkan oleh makanan? Cara enaknya adalah hati. Kenapa? Karena semua makanan itu diciptakan oleh Tuhan, bukan terjadi tiba-tiba begitu, tidak. Bahan dasar semua makanan itu adalah dari ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita sudah berpindah frekuensi dari pikiran ke hati, kita bisa tahu, saya makan telur, 1 cukup. Saya makan jeroan, dikit cukup. Saya merokok 1 batang, cukup. Enak bukan? Cara enak bertuhan. Apapun bisa. Dengan kontrol hati kita. Tapi kalau kita menggunakan pikiran, sementara pikiran kita sudah tercemar, pikiran kita sudah terkontaminasi dengan label-label itu, maka terjadi bentrok antara makanan dan pikiran dengan label-label itu. Dan itu mengakibatkan kontraksi, dan itu mengakibatkan penyakit di dalam diri kita. Sementara kalau dari hati kita, kita tahu, ini cukup segini, ini cukup segini. Lebih parah lagi, generalisasi itu, ya, belum tentu benar. Tapi sudah kita endapkan di dalam memori kita bahwa itu sudah benar. Nah, itu bahaya. Sedangkan yang dikatakan kedokteran saja belum tentu bisa 100% sesuai dengan tubuh kita. Belum tentu. Saya sudah membuktikan itu. Belum tentu. Karena setiap kita manusia itu unik.
Sistem-sistem organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita itu unik. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan. Ada orang yang hidupnya sangat teratur, sangat sehat, sangat dikontrol, tapi mati juga, bahkan matinya di usia muda. Kan itu bisa kita lihat kenyataannya di sekitar kita banyak terjadi. Ada orang merokok bertahun-tahun, sampai umur 70, 80 nggak mati-mati. Bahkan ada saudara saya sendiri, minuman keras, sudah bertahun-tahun, dan sekarang umurnya sudah sekitar 70-an, belum mati-mati, dan nggak ada penyakitnya. Jadi tidak bisa kita generalisasi satu label, atau satu penyakit, atau satu terapi, atau satu keadaan, satu orang dengan orang lainnya sama. Nggak bisa kita generalisasi. Itulah pentingnya kita berpindah dari frekuensi pikiran ke frekuensi hati untuk memahami. Memahami apa? Memahami diri ini. Memahami mind, body, dan spirit kita. Kebutuhannya apa? Inilah cara enak bertuhan. Apapun bisa dimakan, asal hati kita bisa mengontrolnya. Tidak perlu lagi takut dengan label-label, kalau makan jeroan, kolesterol. Kalau merokok, kanker. Kalau apa lagi? Kalau makan telur, kolesterol. Kalau makanan-makanan yang tertentu, darah tinggi. Makanan kacang-kacangan masuk, kita tidak perlu lagi. Kalau kita sudah berpindah dari frekuensi pikiran ke frekuensi hati, itu tidak perlu lagi. Semua bisa kita